Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiat Hifdiawan. Pada kelas 10-10, pada video kali ini saya akan mempresentasikan atom. Saya akan mempresentasikan atom dengan dibagi beberapa tema. Yang pertama itu ada partikel-partikel penyusun atom. Yang kedua itu adalah penemuannya. Lalu yang ketiga itu adalah perkembangan model atom. Nah, kita masuk dulu yang pertama, yaitu partikel-partikel penyusunan atom. Seperti yang kita tahu, atom adalah bagian dasar atau pondasi dari suatu materi. Atom adalah bagian dasar dari materi. Dan yang kita ketahui juga bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Bagian terkecil dari suatu unsur atau materi, sama aja. Nah, di dalam atom itu terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama itu adalah elektron. Elektron itu masuknya ke dalam subatom. Dan elektron itu memiliki ciri yang pertama adalah itu bermuatan negatif. Lalu ciri yang kedua dari elektron itu adalah beratnya sangat ringan dibandingkan komponen lain. Beratnya ringan dari komponen lain. Lalu yang ketiga itu adalah elektron memiliki orbit di sekitar inti atom. Meskipun kita tidak tahu dengan pasti di mana letak elektron berada, kita hanya tahu elektron itu berada pada wilayah tertentu yang disebut adalah orbital. Wilayah orbital. Wilayah orbital. Oke, kita masuk ke penemuan elektron. Elektron itu ditemukan penemu elektron. Penemu elektron itu adalah Penemu elektron itu adalah J.J. Thomson. Kenapa ia bisa menemukan elektron? Karena ia melakukan percobaan dengan tabung sinar kotade pada tahun 1997 yang menjadikan dia adalah penemu awal dari elektron. Pada tahun 1997. Pada tahun 1897. Nah,
setelah masuk ke elektron, elektron itu adalah unsur yang bermuatan negatif. Dia adanya di bagian ini, di bagian terluar dari inti atom. Ini namanya elektron. Nah, kita masuk ke komponen kedua, yaitu adalah proton. Proton itu ciri-ciri proton yang pertama itu adalah bermuatan positif. Yang kedua itu adalah berada pada inti atom. Nah, proton itu kan bermuatan positif, berada pada inti atom, berarti dia itu ada di sini. Proton yang bermuatan positif terus berada pada inti atom itu namanya proton. Lalu muatan positif proton yang seimbang dengan elektron sehingga atom menjadi netral. Nah, kan proton itu memiliki muatan positif. Nah, yang muatan positif ini itu seimbang dengan muatannya si elektron tadi yang bermuatan negatif, sehingga atom memiliki kondisi yang netral. Nah, komponen yang ketiga itu ada komponen yang ketiga itu yang terakhir juga adalah neutron. Kita belum masuk ke penemunya. Penemu proton itu adalah si Ernest Rutherford. Nah, kenapa sih Ernest Rutherford ini bisa menemukan proton? Karena ia melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada gas nitrogen pada tahun 1919. Yang tadi penemunya elektron itu adalah J.J. Thomson. Nah, penemunya proton ini adalah namanya Ernest Rutherford pada tahun 1919. Nah, unsur yang terakhir pada atom adalah neutron. Neutron memiliki kemampuan istimewa, yaitu dia tidak memiliki muatan listrik.
Tidak seperti pada elektron dan proton yang memiliki muatannya itu negatif, elektron itu negatif, proton itu positif. Nah, neutron ini tidak memiliki muatan listrik. Lalu, ciri yang kedua dari neutron adalah dia itu bertindak sebagai perekat yang menjaga proton-proton agar tetap bersama. Perekat untuk proton. Perekat untuk proton. Jadi kalau nggak ada neutron ini, proton akan keluaran ke elektron yang menjadikan sifat dari atom itu tidak jelas. Nah, yang ketiga itu adalah ciri dari neutron itu menjaga kestabilan inti atom. Nah, oke. Dari tadi penemuannya si elektron itu pada tahun 1897 oleh J.J. Thomson, terus penemuannya proton oleh Ernest Rutherford pada tahun 1919. Kita masuk ke penemuan neutron. Neutron itu ditemukan oleh orang yang bernama James Chadwick. Nah, kenapa neutron ini bisa ditemukan oleh James Chadwick? Karena James Chadwick itu pada saat ia menembakkan atom ringan dengan sinar tertentu, lalu muncullah si neutron ini yang tidak memiliki muatan listrik tapi punya massa hampir sama dengan proton. Jadi si James Chadwick ini itu menembakkan atom ringan dengan sinar tertentu, terus muncullah si neutron ini yang tidak memiliki muatan yang tidak memiliki muatan listrik tetapi memiliki massa yang hampir sama dengan proton. Kita masuk ke ciri-ciri neutron lagi. Ciri-ciri neutron itu kan tadi kan tidak memiliki muatan listrik, terus perekat untuk proton. Nah, perekat untuk proton berarti dia berada pada inti atom juga. Inti atom. Dia berada pada inti atom. Nah, letaknya itu di mana? Letaknya itu ada di tengah-tengah atom. Dia itu tetanggaan sama proton. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah untuk menjaga kestabilan inti atom. Lalu kita masuk ke perkembangan model atom. Perkembangan model atom itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah teorinya Dalton, terus yang kedua itu teorinya Thomson, yang ketiga itu teorinya Rutherford, terus yang keempat itu teorinya si Bohr, baru yang terakhir itu adalah teorinya si mekanika kuantum. Nah, pertama kita akan membahas yang namanya itu model teori dari Dalton atau model atom dari Dalton. Modelnya dia ini itu berkisar pada tahun 1803. Nah, teorinya si Dalton ini itu yang pertama adalah
atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Nah, teori yang keduanya itu adalah atom tidak dapat dibagi-bagi lagi. Terus yang ketiga itu atom dari unsur yang sama memiliki massa dan sifat yang sama. Terus yang terakhir adalah atom bisa bergabung membentuk senyawa. Nah, kita tarik kenyataannya nih, bahwa kenyataannya itu adalah konsep Dalton itu benar, bahwa atom adalah penyusun zat dan bisa bergabung untuk membentuk suatu zat. Nah, kenyataan yang kedua itu adalah teorinya Dalton ini itu salah, bahwa atom tidak dapat dibagi-bagi lagi, karena di dalam kenapa teori ini salah, karena di dalam atom itu terbagi-bagi lagi unsur-unsur dari atom ini yang tadi sudah saya presentasikan. Nah, yang kedua itu ada model teori dari Thomson, yaitu pada tahun 1897. Nah, teorinya itu adalah atom digambarkan seperti roti kismis. Nah, teori yang kedua itu adalah atom adalah bola bermuatan positif dan elektron tersebar di dalamnya seperti kismis. Nah, kenyataannya itu adalah benar bahwa ada elektron di dalam atom. Itu benar. Nah, terus kenyataan yang kedua itu adalah tapi teorinya dia ini itu salah, karena muatan positif bukan berupa pola yang merata, melainkan terkumpul di dalam inti atom. Nah, saya ingin menjelaskan kenapa si Thomson ini menggambarkan atom itu seperti roti kismis, karena dia itu berasumsi bahwa atom itu adalah seperti bola yang bermuatan positif. Nah, sedangkan elektron itu adalah seperti kismis yang tersebar di atas-atasnya roti. Nah, yang ketiga ini adalah teori dari Rutherford. Yang ketiga itu model atom dari Rutherford. Itu pada tahun 1911. Nah, teorinya itu yang pertama melalui percobaan hamburan partikel alfa, Rutherford menemukan inti atom. Nah, teorinya yang kedua itu adalah atom sebagian besar berupa ruang kosong. Nah, teori yang ketiga itu muatan positif dan hampir seluruh massa atom terkumpul di inti atom. Nah, teori yang keempat itu adalah elektron bergerak mengelilingi inti atom seperti planet mengelilingi matahari. Nah, kenyataannya yang pertama itu inti atom benar adanya. Jadi inti di dalam atom itu ada, yaitu proton sama neutron. Nah, kenyataan yang kedua itu teori ini tidak stabil karena elektron seharusnya jatuh ke inti akibat gaya tarik menarik. Nah, teori yang keempat itu adalah teori dari Bohr pada tahun 1913. Nah, teorinya ini yang pertama itu elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Pada tadi yang
saya bilang di awal-awal konsep elektron itu, elektron memiliki wilayah tertentu untuk bergerak yang dinamakan orbital. Nah, teori yang kedua dari si Bohr ini adalah elektron dapat berpindah lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi, yaitu spektrum atom hidrogen. Nah, kita lihat nih kenyataannya. Kenyataannya itu yang pertama itu benar untuk menjelaskan spektrum hidrogen. Jadi spektrum hidrogen itu ada. Nah, kenyataan yang kedua, namun teori ini tidak bisa menjelaskan atom yang lebih kompleks dari hidrogennya itu sendiri, dari spektrum hidrogennya itu sendiri. Oke, kita masuk ke model teori yang terakhir, yaitu mekanika kuantum. Nah, mekanika kuantum ini ditemukan pada tahun 1926 kalau nggak salah, hingga saat ini. Nah, teorinya itu apa? Teorinya itu yang pertama itu elektron tidak bergerak pada lintasan tetap seperti planet. Nah, teori yang kedua itu elektron berada pada daerah kemungkinan yang disebut orbital. Yang tadi saya juga bilang kan. Nah, orbital itu ternyata adalah artinya awan elektron. Nah, teori yang ketiga itu perilaku elektron dijelaskan dengan persamaan gelombang Schrödinger. Nah, buat yang nggak tahu persamaan gelombang Schrödinger itu, isi utamanya itu elektron dalam atom digambarkan sebagai gelombang. Nah, isi utama yang kedua itu adalah persamaan ini menghitung probabilitas untuk menemukan elektron di suatu tempat di sekitar inti. Nah, jadi kenyataannya itu kenyataan yang pertama, ini adalah model atom yang digunakan hingga saat ini nih. Jadi ilmuwan itu menggunakan teori atom itu teori mekanika kuantum. Nah, kenyataan yang kedua itu sesuai dengan hasil eksperimen modern dan mendukung perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologinya itu seperti apa sih? Misalnya itu ada yang pertama itu semikonduktor, baru yang kedua itu laser, yang ketiga itu reaksi fusi nuklir. Nah, sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.